Ya, baik saudaraku, syukur yang kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Baik saudaraku, kini dalam season kedua pengajian jarak jauh Santri Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jinib. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pendengar, santri, dan pendengar lainnya tentu. Pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0823 66 66 70 80. Baik, langsung kita baca pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya lihat ya, yang saya baca adalah pertanyaan kenapa manusia ini Tungku semua dinisbahkan kepada ayahnya. Seperti itu. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi pakan manusianya dinisbahkan ke ayah. Sehingga umat manusia disebut dengan Ibni Adam, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian secara khusus dinisbahkan kepada ayahnya masing-masing. Misalnya namanya Muhammad bin nama ayahnya Abdullah umpamanya, seperti Rasulullah SAW itu Muhammad bin Abdullah. Menasih kita yang lain mandung dinisbahkan kepada urusi agam tu. Pakan menyatakan proses penciptaan manusia kan manusianya berasal dari tetesan mani. Tetesan mani yang menembus rahim, kemudian berproses yang menembus rahim urang si indang tanyo, kemudian berproses di rahim hingga menjadi embrio manusia, gumpalan darah, kemudian terus berkembang menjadi gumpalan daging, dan pada umur pegeken pebelin kemudian ditiupkan roh di dalam gumpalan darah yang mulai terbentuk menjadi manusia. Jadi baru kemudian setelah 9 bulan biasanya dilahirkan oleh ibunda ke alam dunia. Jadi medakalan asal usul seorang anak hingga kemudian lahir ke alam dunia adalah berasal dari ayahnya, yaitu dari tetesan mani dari yang dibawa oleh ayah urusi agam, yang kemudian air maninya menembus rahim sang ibunda, dan di rahim ibundanya berproses gumpalan darah, gumpalan daging hingga menjadi seorang manusia yang utuh. Jadi karena melihat kepada asal usulnya bahkan kemudian manusianya dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi kalau mencoba bahasa sederhana aja menolak. Bahasa sederhana aja urinang hanya purna nih tempat anak manusianya berproses yang asal mulanya adalah dari urang agam. Kira-kira menanlah. Oh iya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini saya baca dari pengirim Ibnu Sina ya, kelas 4B Dayah Babu Salam Al-Aziziyah, Ibnu Sina. Tungku bagaimana asal usul Jumat dalam Islam? Apakah ada historinya? Seperti apa? Silahkan. Oke. Pertama, sembahyang Jumat adalah salah satu syariat yang disyariatkan di Madinah, yaitu setelah hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Tepatnya sembahyang Jumatnya disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Sehingga karena sembahyang Jumatnya disyariatkan pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka dalam sembahyang Jumat
disyariatkan imam memimpin solat Jumat dengan bacaan sir, dengan bacaan jihar. Padahal menyatakan sembahyang-sembahyang yang lain, sembahyang yang limang yang lain, sembahyang yang tapubut watewro yang disyariatkan sir. Sembahyang luhu, sembahyang asa yang disyariatkan sir. Yang naga syariatkan jihar adalah sembahyang yang dilakukan wate malam. Nah, Jumat sendiri sembahyang yang tapubut watewro tetapi disyariatkan dilakukan secara jihar. Bahkan karena kewajiban melakukan sembahyang Jumat pertama sekali disyariatkan yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pakan teman-teman, pakan karena disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, maka dilakukan secara jihad. Karena menyata baca di dalam Hasyiah Al-Baijuri inan dijelaskan oleh Imam Al-Baijuri alasan pakan menyo sembahyang luhu dan asa disyariatkan secara sir, sementara sembahyang malam, sembahyang maghrib, sembahyang isya dan sembahyang subuh disyariatkan secara jihad. Nyuna histori roy. Histori menyangkut dengan perilaku kaum jahiliyah Mekah dan menyangkut tentang pola hidup kaum jahiliyah yang di Mekah ya kalau Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi di saat Rasulullah mantan di Mekah pada periode Mekah kafe-kafe Mekah jahiliyah Mekah nyan ketika didengar orang baca Al-Quran, saking marahnya ke Rasulullah dan marahnya ke Al-Quran, maka asai dengar orang baca Al-Quran pasti akan dicaci. Yang akan dicaci Allah dan akan dicaci orang yang terima Al-Qurannya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah perintah wabtaghi baina dzalika sabila, maka carilah jalan tengah. Jalan tengah haji, jangan semua dijihar dan jangan semua disir. Bek mandum tak baca raya dan pula bek mandum tak baca secara sir. Jadi cari jalan tengah haji. Maka kemudian melihat perilaku dan pola hidup kaum jahiliyah, melihat pola hidup dan perilaku kaum jahiliyah, wate tertentu yang kaum jahiliyahnya sibuk